Bismillah, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak video dari Bu Desti. Yang pertama, Bu Desti akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Mekah, kota yang sangat suci sekali. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ia lahir di saat tentara pasukan Gajah Abraha sedang ingin menyerbu atau menghancurkan Makkah. Nama Nabi Muhammad itu diberikan dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat senang sekali bahwa cucunya sudah lahir. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ketika ayahnya Abdullah melakukan perjalanan ke Syam, Abdullah meninggal dikarenakan sakit. Jadi anak-anak solihah harus bersyukur ya, kalian masih memiliki orang tua. Semenjak kalian lahir, orang tua kalian masih lengkap. Kalian harus banyak-banyak bersyukur ya anak-anak solihah ya. Bayangkan Nabi Muhammad sejak lahir saja tidak memiliki seorang ayah. Bisa kalian hidup tanpa ayah-ayah kalian? Oleh karena itu, kalian harus tetap bersyukur memiliki kedua orang tua yang masih lengkap ya. Doakan mereka ya, anak-anak solihah. Kemudian, dulu tradisi bangsa Arab itu adalah jika bayi yang baru lahir akan diasuh dan disusui wanita pedalaman di desa karena udara di sana lebih segar. Tibalah wanita-wanita dari kampung dari desa pergi ke kota untuk mengambil bayi susuannya. Mereka mengambil bayi tersebut supaya nanti bisa dibayar besar oleh yang memiliki bayi tersebut. Semuanya sudah mendapatkan bayi susuan kecuali seorang ibu bernama Halimah. Dia datang paling akhir dengan menggunakan seekor keledai yang sangat kurus dan tidak bertenaga. Bayi Halimah sendiri pun menangis karena dia tidak menghasilkan air susu. Untanya tidak menghasilkan susu dan dia pun juga tidak menghasilkan susu. Air susunya tidak ada sehingga bayinya pun menangis. Dan Halimah belum mendapatkan bayi susuannya. Dan hanya tinggal Nabi Muhammad yang belum mendapatkan ibu susuan. Kenapa wanita-wanita tidak memilih Nabi Muhammad? Karena beliau anak yatim. Kemudian Halimah pun bingung. Jika dia tidak membawa bayi susuan, dia tidak akan mendapatkan uang. Tetapi jika dia membawa Muhammad, dia juga belum tentu mendapatkan uang karena Nabi Muhammad itu adalah anak yatim. Akhirnya ketika Halimah melihat Nabi Muhammad, Halimah berkata, "Betapa tampannya anak ini." Akhirnya Halimah pun membawa pulang Nabi Muhammad untuk disusui Halimah. Dan Masya Allah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba Halimah dapat menyusui kembali, sehingga Muhammad kecil pun menyusui sampai kenyang, dan bayi Halimah pun menyusui sampai kenyang. Dan tiba-tiba kantong susu unta mereka berisi penuh. Semenjak kehadiran Nabi Muhammad, keluarga Halimah menjadi berkah, semuanya tumbuh subur. Ketika sampai di pedesaannya Halimah, di sana itu tandus dan kering, sama sekali tidak ada tumbuhan.
Ketika mereka datang bersama dengan Nabi Muhammad, semuanya kembali hijau. Rumput-rumput pun tumbuh, makanan tumbuh, air susu selalu penuh, dan mereka sama sekali tidak pernah kelaparan. Akhirnya Nabi Muhammad pun senang di sana bersama dengan anak-anak Halimah. Dan setelah Nabi Muhammad sudah berusia 2 tahun, dia dikembalikan lagi bersama dengan ibunya, yaitu Aminah, di kota Mekkah. Dan ternyata di sana sedang ada penyakit wabah yang menular, sehingga Nabi Muhammad dibawa kembali oleh Halimah ke pemukimannya sampai genap berusia 5 tahun. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang bermain bersama dengan teman-temannya, seorang laki-laki itu datang. Dia mendekat, kemudian dipegang Nabi Muhammad, kemudian ditelentangkan Nabi Muhammad, dan kemudian dia membelah dada Nabi Muhammad. Bayangkan, ada seseorang yang datang kemudian dibelah dadanya, kalian gimana perasaannya? Kaget kan? Tentu kaget. Kemudian segumpal darah dikeluarkan dari dalam Nabi Muhammad, hatinya, dan kemudian dicuci oleh air Zam-Zam. Sosok itu adalah seorang malaikat Jibril yang membersihkan kotoran atau hati dari Nabi Muhammad yang telah dicuci dengan air Zam-Zam yang bersih, sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak ada kotoran di dalam hatinya, karena beliau adalah seorang nabi. Kemudian teman-temannya lari ketakutan. Halimah, Muhammad telah dibunuh. Seperti itu ya, mereka berlari. Kemudian Halimah pun berlari. Muhammad sayangku, kamu baik-baik saja nak? Kemudian beliau mendekat memeluk Nabi Muhammad dengan penuh kekhawatiran. Khawatir kejadian tersebut terulang lagi, akhirnya Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya di kota Makkah. Nah, setelah Nabi Muhammad berusia 6 tahun, dia sudah tinggal bersama dengan ibunya. Suatu ketika dia ingin berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Ketika dalam perjalanan pulang, ibunya sakit dan meninggal di kota Madinah. Sehingga di saat berusia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu nak, semenjak usia 6 tahun. Sekarang usia kalian berapa? Sudah 7 tahun kan? Dan kalian masih memiliki orang tua yang lengkap. Hendaklah kalian bersyukur ya. Jangan sia-siakan, jangan suka membantah. Karena Nabi saja ketika berusia 6 tahun sudah tidak memiliki orang tua. Ya, jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur, harus banyak-banyak menghormati serta menghargai kedua orang tua kalian. Jangan sampai membuat mereka marah terhadap kalian. Ya, kita lanjutkan ya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian tidak lama setelah itu Abdul Muthalib pun meninggal, dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, seperti itu ya tentang kisah Nabi Muhammad dari kelahiran sampai dengan pembelahan dada. Kita akan melanjutkan dengan cerita tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja ya ceritanya ya. Jadi ketika hampir berusia 40 tahun, Nabi Muhammad itu suka menyendiri di Gua Hira karena keadaan kaumnya yang selalu menyekutukan Allah. Jadi Nabi Muhammad berdiam diri supaya tidak mengikuti mereka, ya. Nah, ketika berusia 40 tahun, genap berusia 40 tahun, ada sosok malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Iqra,"
bacalah. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mengulangi lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Kemudian sambil dipeluk Nabi Muhammad sambil didekap, kemudian bilang, Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca karena tidak tahu tentang bahasa Arab. Kemudian malaikat Jibril langsung melantunkan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, itu merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dan kemudian berkata kepada istrinya Khadijah, wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Sesungguhnya aku sangat ketakutan. Kemudian Siti Khadijah berkata, engkau adalah seseorang yang baik, yang terpuji, yang suka menolong semua umat. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Seperti itu ya. Kemudian mereka Nabi Muhammad dan Khadijah mendatangi saudara Khadijah yang bernama dengan Waraqah dan kemudian bertanya, mereka bercerita Muhammad telah didatangi bla 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 bla, seperti itu ya ceritanya sesuai dengan yang Bunda ceritakan tadi. Kemudian Waraqah pun menjawab, sesungguhnya kamu adalah seorang nabi. Sebagaimana sosok yang mendatangimu itu merupakan sosok yang pernah datang juga waktu itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Jika seandainya aku masih hidup di saat orang-orang Quraisy menghinakanmu, niscaya aku akan membelamu. Kemudian Waraqah binti Naufal tidak kemudian setelah Rasulullah datang kepadanya, Waraqah pun meninggal karena usianya sudah sangat tua. Nah, kemudian Nabi Muhammad terus ketakutan, ya, dan akhirnya malaikat Jibril datang lagi. Kemudian Nabi Muhammad, selimuti aku, seperti itu lagi, sehingga wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu harus bangun, jangan terus merasa ketakutan, karena itu adalah wahyu dari Allah dan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Seperti itu ya. Kemudian semenjak saat itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad mengajak istrinya terlebih dahulu. Setelah mengajak istrinya, akhirnya Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabat terdekatnya. Ya, akhirnya sedikit demi sedikit mereka masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awalun. Itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, orang-orang Quraisy pun kesal karena mereka menganggap bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu menjadi terlena, menjadi tidak teratur karena Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya. Akhirnya Nabi Muhammad pun merasakan sebuah siksaan yang sangat pedih, dihina oleh pamannya sendiri, kemudian rumahnya diberikan duri, ya. Nah, anak-anak solihah nanti bisa membaca tentang kisah Abu Lahab dan istrinya, bagaimana dia menghinakan Nabi Muhammad. Jika kalian ingin menangis membaca cerita Nabi Muhammad, menangis saja nak, tidak apa-apa. Karena Bu Desti juga menangis karena tidak sanggup jika membayangkannya.
Karena Nabi Muhammad ketika berdakwah menyampaikan ajaran Islam itu sampai dilempari batu hingga lututnya berdarah. Bayangkan jika kalian dilempari batu, pasti kalian sudah menangis kan? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Beliau sabar sekali dalam menyampaikan dakwah, ya. Jadi anak-anak solihah harus perbanyak membaca kisah-kisah tentang Nabi, ya, terutama Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Pasti kalian akan menangis, dan kalian akan membayangkan kalian tidak akan kuat, kalian tidak akan mampu untuk tinggal ketika pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali penderitaan yang mereka alami, nak. Siksaan-siksaan pada zaman jahiliyah itu sangat berat, ya. Kalian harus membaca tentang kisah-kisah umat terdahulu, ya. Kalian wajib mengetahui karena kalian adalah seorang muslim. Yang terakhir akan Bu Desti bahas adalah tentang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Setelah melaksanakan haji wada tersebut, Nabi Muhammad sakit parah, terus parah hingga kian-kian parah, sehingga dia menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat. Kemudian dia memanggil anaknya Fatimah, kemarilah. Sebentar lagi ayah akan menghadap Allah. Fatimah pun tak sanggup mendengarnya, dia pun langsung menangis. Fatimah, kamulah anggota keluarga yang pertama kali menyusul ayah. Seketika raut wajah Fatimah pun menjadi tersenyum bahagia. Kemudian Fatimah berkata, betapa menderitanya engkau karena sakit ini. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, putriku, tidak akan ada penderitaan yang menerpa ayahmu setelah hari ini. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad memanggil cucunya yaitu Hasan dan Husain. Dipeluknya mereka satu persatu dan beliau menyampaikan pesan supaya selalu bertakwa kepada Allah. Dan akhirnya waktu duha pun telah tiba dan Nabi Muhammad pun berbaring di pangkuan Aisyah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika beliau berusia 63 tahun, beliau wafat. Kemudian mengetahui berita tersebut, Umar bin Khattab pun tidak percaya. Kemudian Abu Bakar memberikan nasihat, barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya dia telah mati. Karena Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul utusan Allah. Tetapi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjaganya dan menjadikan dia menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Jadi anak-anak salihah, cerita dari Bu Desti ini cukup singkat ya. Kalian bisa membaca tentang kisah Nabi Muhammad banyak sekali. Ada tentang perang Badar, perang Tabuk, ada tentang cerita di saat Abu Bakar melindungi Nabi Muhammad kemudian dipatok ular di dalam gua. Banyak sekali cerita yang harus kalian baca. Karena materi yang Bu Desti sampaikan hanya sedikit, tentu jika kalian menjadi anak-anak yang solihah, bacalah ya, baca. Jika tidak memiliki bukunya, minta tolong kepada umi kalian untuk membelikan buku tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang muslim, kalian harus wajib mengetahuinya karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya anak-anak solihah, lebih bagus jika kalian membaca buku-buku tentang umat terdahulu juga daripada kalian menonton YouTube yang tidak bermanfaat. Sampai sini paham? Pesan dari Bu Desti, selama kalian liburan terus di murojaah ya. Terus berdoa
Semoga kita terpilih menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Doanya tidak akan tertolak nah jika kita berdoa di malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi ketika 10 terakhir bulan Ramadan ya. Al-Quran juga turun pada malam Lailatul Qadar, cuma lebih tepatnya kita tidak tahu kapan ya, tapi kita harus mengimani itu. Bu Desi tutup, selalu jaga kesehatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, bantu orang tua kalian, jangan sampai durhaka kepada orang tua kalian, dan bersyukurlah kalian masih memiliki orang tua yang lengkap. Bu Desi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.